Pangeran William ini diduga berselingkuh, dan dugaan kuat selingkuhannya itu adalah kalau Kate Middleton ini sengaja dihilangkan oleh pihak kerajaan. Hai cuy, it is me again, kembali lagi bersama gue Ari Rahmadi. Di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa konspirasi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia ini, yang lagi heboh banget, dan sudah pasti heboh karena hal ini berkaitan dengan Royal Family atau keluarga kerajaan Inggris yang selalu bikin heboh dunia. Dan lagi, again and again, dunia dibikin heboh dengan Royal Family ini tentang rumor hilangnya Princess of Wales, Catherine Middleton. Sampai muncul konspirasi liar nih bahwa Kate ini telah meninggal cuy. Dan bahkan munculnya istilah Diana 2.0. Berkaca dari kasus Diana dulu, kayak beberapa masyarakat tuh takut kejadian itu terulang kembali men. Dan gak sedikit masyarakat tuh berteori kalau Kate Middleton ini sengaja dihilangkan oleh pihak kerajaan. Konspirasi bermunculan bukan tanpa alasan men. Banyak banget kejanggalan yang ditemuin pasca menghilangnya sang princess ini. Dan yang paling epic yang bikin netizen tuh pada akhirnya berteori nih, yaitu pada saat pihak kerajaan memposting foto ini yang awalnya diduga editan, dan memang sekarang sudah terkonfirmasi kalau foto ini tuh cuman editan men. Jadi timbullah pertanyaan kenapa memposting foto editan di tengah masyarakat yang lagi bingung di mana princess berada. Nah, jadi diduga foto ini tuh diupload untuk menenangkan masyarakat seolah Princess of Wales Catherine Middleton itu tidak hilang dan sedang baik-baik saja. Dan ada juga teori yang bilang kalau Kate ini tuh menghilang karena sengaja dia menghilang karena dia stres dengan skandal sang pangeran, yaitu Prince William, yang diduga berselingkuh, bahkan memiliki anak dari perselingkuhannya itu. Nah, dari banyaknya konspirasi liar yang beredar nih, sebenarnya cuma menyimpulkan dua pertanyaan men. Di mana princess berada, dan apakah benar dia dihilangkan sama pihak kerajaan? So, kita kupas di segmen kali ini di tim pencari fakta. Cuy, sebelum itu, karena yang kita bahas ini adalah konspirasi yang datanya tuh belum tentu benar ya, dan gak mungkin juga dari banyaknya konspirasi itu gua bahas semua di satu video. So, buat kalian yang punya konspirasi lain atau konspirasi yang berbeda, silahkan tulis konspirasi kalian di kolom komentar dan kita bisa diskusiin di situ. Nah, di video ini gue tuh sebenarnya cuma mau consider membahas tentang konspirasi-konspirasi yang beredar aja, konspirasi yang lagi hangat diperbincangkan, yang lagi viral banget, bukan soal detail-detail kejanggalan men. Karena untuk detail-detail kejanggalan sendiri itu sudah banyak banget dibahas. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke konspirasi pertama. Jadi nih, diduga Catherine Middleton terakhir kali terlihat di publik itu pada tanggal 25 Desember 2023, bertepatan dengan hari Natal. Dimana hari itu Kate tampak menghadiri kegiatan tahunan kerajaan, yang dimana di acara itu juga dihadiri oleh banyak anggota keluarga kerajaan lainnya. Dan di hari itu sebenarnya gak ada kejanggalan sama sekali men. Semua terlihat baik-baik aja. Nah, tapi banyak dugaan yang mengatakan kalau hari itu adalah terakhir kalinya Catherine Middleton terlihat di publik. Dan untuk seterusnya, misalnya foto ini, banyak netizen yang bilang kalau ini bukan Kate, melainkan adiknya Kate. Dan juga foto ini, yang katanya juga bukan Kate cuy. Malah netizen ini adalah selingkuhannya suaminya Kate, Prince William, yang nanti kita bahas siapa terduga selingkuhan Pangeran William ini. Jadi pasca tanggal 25 Desember 2023 itu, kehadiran Kate tuh kayak seolah-olah bukan Kate. Dan banyak netizen mencari fakta tentang hal itu. Dan pada tanggal 17 Januari 2024, pihak Istana Kensington tiba-tiba mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Catherine Middleton sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit cuy. Telah melakukan planned abdominal surgery atau operasi perut yang sudah direncanakan sebelumnya. Di dalam pernyataan itu juga ditulis bahwa pihak medis menyarankan bahwa Kate ini harus istirahat dan berhenti menjalankan tugas publik sampai pasca hari operasi. Dan melalui pernyataan itu juga seolah Kate ini meminta privacy di waktu pemulihannya. Dan Kate melalui pernyataan itu juga bilang kalau dia ingin tetap merahasiakan keadaannya dan berharap masyarakat memahami keinginannya untuk menjalani hidup normal untuk anak-anaknya. Nah, pernyataan inilah yang dianggap janggal sama masyarakat cuy, terutama masyarakat Inggris. Karena sebelum pernyataan dari pihak kerajaan ini yang seolah-olah ditulis oleh Kate ini keluar, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2023, Princess Kate dan Prince William membagikan rencana mereka
mereka ke publik untuk kunjungan mereka ke Italia di awal 2024 mendatang. Nah, berarti operasinya Kate gak mungkin operasi yang direncanakan dong. Karena kan tadi pihak kerajaan bilang kalau itu adalah operasi yang direncanakan. Dan operasi itu bertepatan dengan rencana kunjungan dia dan suaminya ke Italia. Nah, dari situ muncullah teori kalau Kate masuk rumah sakit itu bukan karena direncanakan, melainkan dadakan. Atau dengan kata lain, Kate tiba-tiba jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Nah, dugaan kuat Kate ini jatuh sakit dan sampai masuk rumah sakit itu karena diduga stres, men, yang disebabkan tekanan publik Inggris dan juga kerajaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan skandal perselingkuhan suaminya sang Prince William, yang perselingkuhan itu tuh membuat dia stres dan masuk rumah sakit. Dan karena tekanan dari banyak hal termasuk masyarakat dan juga pihak kerajaan yang membuat Catherine ini makin stres lagi, cuy. Pada akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Dan teori ini tuh bukan tanpa alasan, cuy. Karena memang diketahui atau diduga Pangeran William ini diduga berselingkuh dan dugaan kuat selingkuhannya itu adalah Lady Rose. Bahkan masyarakat tuh beropini Pangeran dan juga Lady Rose ini telah memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhan mereka. Dan hal ini yang diduga kuat membuat Kate sakit hati luar biasa, kemudian dia stres dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, men. Jadi dia masuk rumah sakit itu bukan karena operasi yang terencana, melainkan karena stres dan juga depresi. Nah, setelah dilarikan ke rumah sakit itu karena depresinya, dia memutuskan untuk menghilang atau melarikan diri dari rumah sakit dan juga lingkungan kerajaan. Dan bahkan nih katanya pihak kerajaan tuh mulai memberitakan hal-hal baik tentang Lady Rose. Jadi semacam memberi perbandingan gitulah, cuy, kayak mengadu domba. Dan karena hal itu akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari lingkungan kerajaan, terutama dari rumah sakit tadi. Nah, karena Kate ini telah melarikan diri, hal itu yang menjadikan alasan kenapa pihak kerajaan sampai membagikan foto yang sudah mereka edit ini supaya seolah-olah ada Kate masih di sekitar mereka. Padahal foto itu diketahui editan dan sebenarnya Kate tuh udah nggak ada lagi atau udah kabur, cuy. Jadi foto ini nih yang menjadi kontroversi kemarin karena memang sudah terkonfirmasi editan. Itu karena kerajaan menutupi kaburnya Kate dari publik. So, menurut kalian gimana nih teori konspirasi yang pertama ini? Masuk akalkah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Next, kita masuk ke konspirasi yang kedua, adalah Kate sedang hamil anak selingkuhannya. Teori yang kedua ini malah mengatakan kalau Kate lah yang berselingkuh, cuy. Dan bahkan telah mengandung anak dari selingkuhannya. Yang dicurigai adalah Thomas Kingston, suami dari Lady Gabriella. Teori ini diperkuat dengan 25 Februari yang lalu, Thomas ini ditemukan tewas, cuy. Yang diakibatkan luka di kepalanya. Yang bahkan sampai sekarang belum ditemukan penyebabnya. Nah, dari hal ini mulailah teori-teori berdatangan dari masyarakat yang bilang kalau lagi-lagi pihak kerajaan Inggris dituduh mengeliminasi Thomas. Jadi kayak kita teringat sama kejadian Lady Diana dulu. Yang banyak banget konspirasi beredar kalau Lady Diana itu dilenyapkan oleh pihak kerajaan Inggris sendiri. Nah, teori konspirasi kedua ini juga mengarah ke situ, tapi ini terjadi sama Thomas Kingston. Nah, hal itu diduga kerajaan melakukan hal itu karena pihak kerajaan telah mengetahui Princess Kate telah mengandung anaknya si Thomas ini. Jadi dengan terpaksa si Thomas ini dihabisin biar gak jadi aib buat royal family. Dan kira-kira kayak gitu konspirasi yang kedua yang gua dapat. So, next kita masuk ke teori konspirasi yang ketiga atau terakhir di video kali ini. Dan teori konspirasi yang ketiga ini bener-bener liar banget, cuy. Dan bahkan gak banyak data yang ditemuin. Jadi konspirasi ini kayak keluar aja gitu dari masyarakat yang nggak tahu asal mulanya tuh dari mana. Nah, meskipun teori ini tuh sangat liar dan datanya tuh paling nggak valid, tapi teori ini tuh sangat populer, cuy, di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Inggris. So, banyak yang bilang kalau salah satu pengacaranya Catherine yang bernama Jeffrey, dan dia percaya kalau Catherine Middleton ini telah meninggal dunia. Dan dia juga mengatakan atas meninggalnya si Catherine Middleton ini, salah satu orang yang harus dicurigai atas kematian ini adalah Camilla Parker atau Ratu Camilla. But ini cuman teori, cuy, karena Jeffrey ini sebenarnya nggak pernah ngomong kayak gitu di depan publik, terutama di media-media terpercaya kayak TV. So, kalimat ini tuh belum terbukti ucapan official dari Jeffrey ini sendiri. Dan balik lagi nih, cuy, semua ini kan cuman konspirasi nih, yang belum tentu terbukti kebenarannya. Semua teori cuma datang dari masyarakat yang mencocokologi dari banyaknya berita yang beredar dari masyarakat, dari media itu
itu sendiri. Again, kita berharap Princess of Wales tiba-tiba muncul dan mengklarifikasi ini semua tentang di mana keberadaannya, kalau memang dia ini masih hidup atau masih selamat. Dan again, kita berharap Princess of Wales itu baik-baik aja. So, menurut kalian konspirasi mana nih yang paling masuk akal kalian? Dan kalau memang kalian ada konspirasi lain nih yang tidak gue sampaikan di video ini, jangan lupa share aja konspirasi versi kalian di kolom komentar. Dan konspirasi yang gue dapat cuman sebatas ini cuy. Balik lagi, ini semua hanyalah konspirasi. Segitu aja dari gue. Thank you banget udah nonton video ini. Subscribe kalau kalian suka dengan konten kayak gini. And gue Ari, see you next time in the next video. Have a good day.